paket lagi sebuah smartphone Cina yang kotaknya cukup lebar. Mari kita unbox apa isi dari kotak HP ini. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi semuanya. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang HP dari China, namanya atau mereknya adalah Gome. HP ini sejatinya tidak masuk secara resmi ke Indonesia, namun banyak menghebohkan atau diminati oleh para pecinta gadget murah di Indonesia yang dulu pernah masuk melalui Gome K1, di mana spek HP itu sangat tinggi sekali, namun dengan harga yang sangat terjangkau di harga 1,7 jutaan lah, dapat RAM 4GB, internal 64GB. Kemudian ada iris scanner, kemudian ada muncul lagi Gome Fanmin Note yang sudah mengadopsi layar kekinian 18:9 dengan spek yang nggak kalah menarik dan harganya murah, 1,3 jutaan kalau nggak salah. Speknya Helio P23, MediaTek, RAM 4GB juga, internal 64GB. Dan sekarang saya akan bahas Gome yang versi bisa dibilang penerusnya di Indonesia melalui distributor, maksudnya karena tidak resmi. Ini adalah Gome U7 atau U7. HP ini adalah HP yang sangat cantik secara desain. Saya sangat senang sekali dengan HP ini. HP Gome U7 ini harganya 1,3 jutaan juga di toko-toko online, garansi distributor tentunya, karena tidak dijual secara resmi ke Indonesia. Ini menggunakan chipset MediaTek Helio P25, RAM 4GB dan internal 64GB. Lalu punya iris scanner, kamera depan dual 13 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel single dengan sensor Sony IMX258. Yang menarik, HP ini memiliki desain yang sangat premium. Di antara ketiga HP yang sudah saya sebutkan tadi, menurut saya adalah hal yang desain yang paling kece ya. Dia memiliki layar 18:9 Full HD Plus, kekinian banget. Udah ada iris scanner, fingerprint juga ada. Fingerprintnya ini cantik banget ya, kayak mirror gitu ya, kayak kaca gitu. Jadi sangat kece sekali. Di paket penjualan juga kita dapat soft case. Yang menarik lagi, HP Gome ini sekarang juga sudah menggunakan UI sendiri. Ini pakai UI Gome 2.0, meskipun secara tampilan masih mirip banget dengan stok Android. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi semuanya. Kali ini di depan saya ada sebuah paket lagi dengan kardus yang cukup lebar kayak si HP misterius kemarin, Infinix. Ini HP-nya juga HP-nya tidak begitu tenar atau tidak masuk secara resmi ke Indonesia, tapi cukup tenar di beberapa penikmat gadget online ya, atau istilahnya penikmat YouTube online yang mereview HP-HP yang tidak masuk secara resmi ke Indonesia. HP ini harganya 1.250-an di toko online, atau rata-rata dijual 1,3-an lah, 1,3, dengan spesifikasi yang menurut saya cukup mumpuni, yaitu menggunakan MediaTek. Jangan minder dulu ya, MediaTeknya ini MediaTek seri P, jadi bukan seri X ataupun seri MT yang biasa itu ya. Seri P itu MediaTek yang saya rasa seri P ini cukup sukses. Banyak yang seneng baik segi performanya ataupun daya tahan baterainya. Dan ini adalah HP yang menggunakan MediaTek Helio P25, RAM-nya 4GB, internal 64GB. Tentu ini sangat murah sekali dengan harga 1,3 jutaan. Dapat ini dia, Gome. Saya baru sekali ini unbox atau pegang HP dari Gome. Ini garansinya di sini tertera adalah Bisel, garansi 1 tahun, distributor tentunya, dan tidak ada keterangan segelnya di sini, jadi polesan. Di sini berbahasa China. Ada Gome dan tidak ada keterangan yang lain kecuali hanya tulisan 64GB ROM dan 4GB RAM. Oke, langsung saja kita angkat tutupnya ini. Aduh, sulit ya. Kotaknya cukup mengesankan dari build quality-nya. Dan di sini kita langsung disuguhkan kartu garansinya dari Bisel yang tadi. Lalu di sebelah sini kita ada kotak kecil yang berisikan sebuah apa ini? Kabel, ya benar. Ini adalah kabel USB menggunakan Type C. Wow, 1,3 juta udah Type C ya. Lalu ada juga
kabel yang kecil satu lagi. Apaan ya? Ini adalah konverter dari Type-C ke jack audio 3,5 mm. Udah macam HP mahal aja ya dia pakai konverter. Artinya udah dipastikan dia tidak memiliki jack audio secara built-in, jadi memakai konverter. Lalu ada charger, ini kosong. Chargernya kayak Xiaomi bentuknya, outputnya 200 mAh atau 2 ampere. Seharusnya cukup cepat pengisiannya. Berantakan banget ya. Ini S10 singkirin adalah ya. Pamer. HP pinjaman ini. Ini unit HP-nya. Unit HP-nya Gome. Wow. Ini kaca ya ini. Ini berbahan kaca. Kita taruh sini dulu deh, masih ada lagi nggak di bawahnya? Ya, masih ada lagi. Apalagi yang kita dapatkan di lain atau di balik dari kotak ini. Dan ternyata kita dapat sebuah jelly case, soft case. Ya, sangat lumayan karena kita kalau cari pasti nanti bakalan kesusahan cari yang pas. Jadi alhamdulillah banget ya. Dapat case, lalu dapat pin ejector. Jadi ini semua kelengkapannya. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini dia unit smartphone-nya, si Gome U7 atau U7. Ini sebenarnya sudah ada beberapa reviewer gadget kira kayak saya yang mereview ya. Cuman banyak yang mereview warna biru, makanya saya putuskan untuk ambil yang warna hitam. Karena warna hitam ini lebih kelihatan premium. Terlebih yang saya suka itu adalah ada list chamfered listnya yang berwarna gold ini. Jadi ini menambah kesan premium. Kelihatan nggak? Ini saya merekam menggunakan Samsung Galaxy S10 Plus. Pinjaman, sama nggak kuat beli segitu. Ini dia Type-C-nya. Lalu ada grill speaker, apakah dua-duanya speaker atau mungkin salah satu. Nanti kita cek. Lalu di belakang hanya single kamera. Dengar-dengar dia pakai sensor Sony IMX berapa ya? Nanti saya taruh di keterangan kalau misalnya ketemu. Dan belum dual kamera ya. Kemudian ini menggunakan fingerprint juga, di sini kelihatan cantik penempatannya. Sementara di depan menggunakan dual kamera. Belakang satu, depan dual. Oke, langsung kita nyalakan. Tombol power ada di sini. Ya, sudah ada logo tulisan Gome di sini. Uniknya, si tombol powernya ini ada teksturnya. Ini benar-benar menegaskan bahwa HP ini mungkin di seri Gome itu merupakan HP yang cukup diperhitungkan, mungkin kelas flagshipnya mungkin, atau dia memang ngejar stylusnya, maksudnya gayanya kelihatan keren. Nanti kita cek juga, tapi juga bukan berarti speknya cek-cek ya. Dia Helio P25 yang secara spesifikasi dia tentu di atasnya Gome Fanvi Note yang menggunakan Helio P23. Di sini kita langsung disambut dengan tulisan home screen untuk memilih bahasa Indonesia. Apakah ada? Kita cek dulu. Mudah-mudahan ada. Ini ada, sekilas tadi sudah terlewati. Bahasa Indonesia lewati. Atau kita coba nanti masukkan SIM sekalian deh untuk ngecek fungsi dari kartu ininya apakah berfungsi untuk kartu di Indonesia ya. Kita lewati, skip aja lah. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu home screen-nya. Pertama kita keletek dulu si plastik penutupnya. Wow, sedap. Swing katanya. Layarnya ini seluas 5,99 inch dengan resolusi kalau di keterangannya XD. Tapi ini kinclong banget XD-nya. Stok Android sepertinya. Mungkin ada sedikit modifikasi karena penamaan dari UI-nya adalah Gome UI 2.0. Berarti ini adalah udah penyempurnaan dari Gome UI dari yang Fanvi Note yang masih menggunakan Gome UI versi 1. Sekilas wallpapernya bukan stok kayaknya. Di sini kita bisa geser ke atas untuk masuk ke menu home screen. Trial BBM di sini saya belum install apa-apa, tapi sudah ada BBM, Mozilla Firefox, kemudian ada Lazada, Opera Mini, banyak sekali aplikasi yang sudah terinstall secara otomatis dan kabar baiknya ini bisa di uninstall. Oke. Sembari kita cek untuk OS-nya, apakah OS yang dibawanya saat dibuka dalam unboxing ini, yaitu 7.1 Nugget. Kemudian untuk cek yang lain, di sektor fotografi, utamanya di kamera belakang, HP ini cukup menjanjikan dengan spesifikasi 13 megapiksel
Menggunakan sensor Sony IMX258. Kalau udah dengar kamera sensor Sony gitu kelihatannya menjanjikan ya. Shutter speed-nya juga lumayan cepat. Untuk kamera belakangnya ini udah ada mode XDR juga. Kemudian modenya cukup ramping, hanya ada PIP dan juga panorama. Nggak ada mode Pro sepertinya. Kemudian di menu settingannya kita bisa lihat di sini kita ada AIS, astagfirullah, AIS, anti goyang. Sementara yang ini adalah perekaman di video 4K Gome U7. Bagaimana kestabilan gambarnya, bagaimana frame rate-nya. Kalau di sini kelihatannya agak patah-patah hasilnya. Ini merupakan contoh perekaman dari video Gome U7 dengan resolusi Full HD dan stabilisernya AIS-nya aktif. Bagaimana menurut kalian? Apakah mampu meredam goncangannya? Ini Full HD ya. Nanti kita coba di resolusi 4K dan XD-nya. Fokusnya seperti apa? Sepertinya dia tidak mau autofocus ya. Harus saya pencet ke salah satu objeknya dulu. Sementara yang ini adalah hasil perekaman kamera depannya yang nggak tahu kenapa dia settingnya mentok di VGA 640x480 kayaknya. Mentok di VGA dan nggak bisa disetting lebih tinggi lagi. Hasilnya ya ala kadarnya lah ya. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitas suaranya, bagaimana perekaman videonya, bagaimana fokus ke muka saya, apakah masih cukup masuk. Tapi yang uniknya kamera depannya ini karena dual ya, dia mampu merekam video dengan mode stereo. Tapi hasilnya kayak apa silahkan dinilai sendiri. Mohon maaf kalau muka saya agak demek karena memang baru bangun semalam, tidurnya cukup larut ya, jadi belum mandi juga, nggak apa-apa lah ya. Ya, di game PUBG ini dapat settingan medium dengan frame rate-nya medium, kemudian grafiknya balance. Atau kebalik ya, ini dia settingannya. Grafiknya balance, frame rate-nya medium, seperti itu. Saya rasa sudah cukup masuk akal ya. Mungkin kalau ada yang bilang kalah dengan Fanmi Note yang dapat frame rate lebih tinggi atau setting lebih tinggi, mungkin karena di Fanmi Note masih menggunakan resolusi XD ya. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Tapi di settingan ini sangat lancar sekali, enak dibuat bermain. Layarnya juga responsif. Ayo, tembak lo. Menurut saya layar dari HP ini juga cukup gonjreng warnanya ya, bagus. Saya cukup terkesima dengan HP ini dengan harga 1,3 jutaan sudah dapat spek sebaik ini. Hanya saja garansi yang tidak resmi mungkin menjadi salah satu pertimbangan atau faktor yang bakal menurunkan minat beli kalian untuk memilih HP ini. Bodi kaca belakangnya juga nggak cepat panas. Ini saya bermain game udah cukup lama tadi, namun sampai sekarang masih belum berasa panas yang overheat, masih cukup
normal lah ya, anget-anget saja, anget-anget tai ayam kalau kata saya yang kemarin. Dan ini baik sekali. Kalau baterainya saya belum bisa, monyong, mana sih? Baterainya saya belum bisa ngasih kesimpulan karena saya baru coba beberapa kali. Ini orangnya mana sih? Oh, ini dia. Aduh, mampus lu. Dah, 2 kill. Saya nggak begitu suka main PUBG sih, tapi hanya karena review aja. Tadinya sebenarnya saya nggak suka game. Jadi mohon maaf kalau mungkin penyampaian review saya selama ini dalam hal game agak belepotan, karena memang saya nggak seneng game sih ya. Hanya untuk memberikan informasi saja, seperti apa sih ya HP-HP yang saya review itu tentang gamenya. Ini cukup ya. Intinya HP ini buat main game PUBG lancar, tidak ada masalah. Namun jangan berharap lebih karena settingannya mentok di medium saja. Ya saya rasa wajar. Helio P25 adalah CPU kelas menengah. Sekarang sudah sampai P70 ya Helionya. Jadi mungkin itu sudah cukup wajar dengan kondisi game PUBG ini.